dari Prodi Psikologi kelas B. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan kesehatan budaya Ukomama dari Timor. Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman budaya yang mengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan. Salah satu suku yang menarik untuk dipelajari adalah suku Timor, yang mendiami Pulau Timor di bagian timur Indonesia. Suku ini memiliki tradisi kepercayaan dan praktik yang unik dalam menjaga kesehatan fisik dan mental. Memahami hubungan antara budaya dan kesehatan dalam masyarakat ini sangat penting, terutama bagi para tenaga medis dan peneliti yang berupaya meningkatkan layanan kesehatan di wilayah tersebut. Budaya memiliki pengaruh besar pada cara pandang dan praktik kesehatan masyarakat. Di suku Timor, kepercayaan pada roh nenek moyang dan kekuatan alam sangat mendominasi. Masyarakat sering mengaitkan penyakit dengan ketidakseimbangan spiritual atau gangguan dari roh-roh. Oleh karena itu, pengobatan tradisional yang melibatkan dukun atau tabib lebih sering digunakan dibandingkan dengan pengobatan modern. Praktik ini meliputi penggunaan ramuan, herbal, ritual, dan doa untuk memulihkan kesehatan. Selain itu, pola makan dan nutrisi juga sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya alam lokal. Suku Timor umumnya mengonsumsi jagung, ubi, dan kacang-kacangan seperti makanan pokok. Konsumsi daging biasanya dibatasi pada acara-acara khusus yang dapat menyebabkan kurangnya keragaman gizi dalam diet sehari-hari. Pola makan yang kurang bervariasi ini dapat berdampak pada kesehatan, terutama pada masalah kekurangan zat besi dan protein. Namun, budaya juga dapat menimbulkan tantangan dalam hal kesehatan mental. Stigma terhadap gangguan mental masih sangat kuat di kalangan suku Timor. Gangguan mental sering dianggap sebagai akibat dari roh jahat atau kutukan yang menyebabkan penderita enggan mencari bantuan medis. Sebaliknya, mereka lebih cenderung mencari solusi melalui pengobatan tradisional atau memilih isolasi sosial. Pendekatan ini dapat menghambat penanganan yang efektif terhadap masalah kesehatan mental. Perbedaan budaya juga berdampak pada penerimaan terhadap perawatan medis dan psikologis. Kepercayaan terhadap pengobatan modern seringkali rendah, dan komunikasi antar tenaga medis dan pasien dapat terhambat oleh perbedaan bahasa dan cara komunikasi. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pendekatan yang sensitif terhadap budaya, termasuk penggunaan penerjemah dan pelatihan budaya bagi tenaga medis. Integrasi pendekatan tradisional dengan metode medis dan psikologis modern dapat menjadi solusi efektif untuk meningkatkan layanan kesehatan di komunitas suku Timor. Selanjutnya ada pengaruh budaya pada kesehatan Ukomama. Yang pertama itu ada tradisi dan pengobatan tradisional. Budaya Ukomama memiliki banyak praktik pengobatan tradisional yang diwariskan turun-temurun. Penggunaan tanaman obat dan ramuan herbal sangat umum dan dipercaya memiliki khasiat yang bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Dukun atau tabib tradisional memegang peran penting dalam pengobatan, memberikan diagnosis dan terapi berdasarkan pengetahuan lokal dan kepercayaan spiritual.
Yang kedua, ada pola makan dan nutrisi. Pola makan tradisional Okomama cenderung berbasis pada bahan-bahan lokal seperti ubi, jagung, sayuran, dan daging hasil berburu. Makanan tradisional seringkali dikaitkan dengan ritus atau upacara tertentu yang juga memengaruhi pola konsumsi makan sehari-hari. Keyakinan mengenai makanan tertentu yang bisa menyembuhkan atau mencegah penyakit juga berperan penting dalam kesehatan masyarakat. Yang ketiga, itu ada ritual dan kepercayaan spiritual. Banyak ritual yang dilakukan untuk menjaga kesehatan, seperti upacara pemanggilan roh leluhur untuk meminta perlindungan atau penyembuhan. Keyakinan bahwa roh jahat bisa menyebabkan penyakit, sehingga diperlukan upacara khusus untuk mengusir roh tersebut. B. Budaya Okomama dan perilaku abnormal. Yang pertama, di situ ada stigma dan pemahaman perilaku abnormal. Perilaku yang dianggap abnormal atau menyimpang seringkali dikaitkan dengan gangguan spiritual atau pengaruh roh jahat. Masyarakat Okomama mungkin lebih cenderung menghubungkan gangguan mental dengan keterseimbangan spiritual daripada masalah medis. Yang kedua, pendekatan tradisional terhadap gangguan mental. Penyembuhan gangguan mental mungkin melibatkan ritual spiritual, doa, dan konsultasi dengan dukun atau pemimpin spiritual. Penggunaan ramuan herbal dan praktik pengobatan tradisional lainnya juga diterapkan untuk menangani gangguan mental. Dan yang terakhir itu ada peran komunitas. Komunitas memiliki peran penting dalam mendukung individu yang mengalami gangguan mental melalui dukungan sosial dan ritual kolektif. Stigma terhadap gangguan mental mungkin lebih rendah dalam komunitas yang sangat komunal dan saling mendukung seperti Okomama. C. Perbedaan budaya Okomama dalam perawatan medis dan psikologis. Yang pertama, di situ ada pengobatan tradisional versus modern. Masyarakat Okomama cenderung lebih mempercayai pengobatan tradisional dibandingkan dengan pengobatan modern. Akses ke fasilitas kesehatan modern mungkin terbatas, sehingga pengobatan tradisional menjadi paling utama. Yang kedua, komunikasi dengan tenaga medis. Perbedaan bahasa dan pemahaman budaya bisa menjadi hambatan dalam komunikasi antar masyarakat Okomama dan tenaga medis modern. Pentingnya tenaga medis yang paham akan budaya dan tradisi Okomama untuk memberikan perawatan yang efektif dan diterima. Yang terakhir, pendekatan psikologis. Pendekatan psikologis harus mempertimbangkan aspek spiritual dan budaya dalam penanganan masalah kesehatan mental. Integrasi antara praktik psikologis modern dan pengobatan tradisional bisa menjadi cara yang efektif untuk menjangkau dan merawat masyarakat Okomama. Mungkin itu penjelasan singkat mengenai kesehatan dan budaya Okomama. Sekian dan terima kasih.